Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari proyek UAS mata kuliah basis data dan penelusuran SQL, yaitu berupa proposal penelitian. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota, yaitu saya sendiri Laila Ahmadi dengan NPM 2308 1080 10001. Kemudian ada Fauzan Akbar dengan NPM 2308 1080 10035 dan Anissa Makfirah. Proposal penelitian kami berjudul Analisis Perbandingan Kinerja Database SQL dan NoSQL. Yang pertama, latar belakang. Di era teknologi yang semakin berkembang, database memiliki peran yang sangat penting dalam menyimpan, mengelola, dan mengambil data dalam berbagai aplikasi. Sistem manajemen basis data atau DBMS merupakan sistem data store yang menangani, mengambil, menyimpan, dan memperbarui dataset. Terdapat dua kategori dalam DBMS, yaitu DBMS relasional yang menggunakan struktur query language atau sering dikenal dengan SQL, dan DBMS non-relasional yang dikenal dengan NoSQL. DBMS relasional melakukan penyimpanan data dalam bentuk struktur tabel, berbeda dengan DBMS non-relasional yang melakukan penyimpanan tidak dalam bentuk struktur tabel. Nah, kinerja antara database SQL dan NoSQL ini tentunya berbeda. Hal inilah yang menjadi dasar dalam penelitian ini. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perbandingan kinerja SQL dan NoSQL, kemudian kelebihan dan kekurangan dari SQL dan NoSQL, serta situasi yang cocok dalam menggunakan database SQL dan NoSQL. Penelitian ini membatasi masalah. Yang pertama, SQL melakukan analisis pada database MySQL, sedangkan NoSQL melakukan analisis terhadap MongoDB database. Kemudian kinerja yang diukur dalam analisis ini adalah create, read, update, dan delete, serta melihat fleksibilitas dan skalabilitas pada aplikasi berbasis web. Nah, tujuan dari penelitian ini yang pertama, menganalisis dan membandingkan kinerja database SQL dan NoSQL melalui analisis terhadap MySQL dan MongoDB database. Yang kedua, memberikan rekomendasi penggunaan database yang lebih tepat berdasarkan hasil analisis. Dan yang ketiga, meningkatkan pemahaman tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing jenis database. Selanjutnya, konsep basis data akan dijelaskan oleh teman saya, Anissa Makfirah. Nama saya Anissa Makfirah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan konsep dasar dari basis data. Basis data itu sendiri merupakan kumpulan informasi yang disusun secara sistematis agar mempermudah pengelolaan dan pencarian data. Nah, dalam basis data itu terdapat perangkat lunak untuk mengelola basis data yang disebut dengan DBMS atau Database Management System. Nah, DBMS itu berfungsi untuk menyimpan dan mengambil data secara cepat, efisien, serta mendukung pengambilan keputusan. Nah, DBMS itu dia dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama itu ada relasional. Relasional ini menggunakan tabel dengan skema tetap. Nah, yang kedua itu ada non-relasional. Nah, non-relasional ini dia menggunakan format yang fleksibel tanpa skema tetap, sehingga dia ini cocok untuk data yang tidak terstruktur. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan definisi dari SQL dan NoSQL. Nah, SQL itu merupakan singkatan dari Structure Query Language. Nah, SQL itu merupakan standar pengelolaan basis data relasional dengan struktur tabel. Nah, penggunaannya ini cocok untuk data terstruktur dan aplikasi dengan kebutuhan transaksi kompleks. Nah, selanjutnya adalah NoSQL. NoSQL itu merupakan basis data non-relasional yang dirancang untuk skala besar dan data tidak terstruktur. Nah, NoSQL itu mendukung data semi terstruktur dan tidak terstruktur seperti format dokumen atau key value. Nah, ini membuat fleksibel dalam menyesuaikan kebutuhan aplikasi yang modern meskipun ada kompromi dalam konsistensi data.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari SQL. Nah, SQL itu kan merupakan suatu bahasa pemrograman standar yang digunakan untuk mengelola data pada basis data relasional. Nah, SQL ini memiliki berbagai fungsi utama dalam pengelolaan data. Yang pertama itu dia terdapat fungsi perintah create yang digunakan untuk membuat elemen-elemen basis data seperti tabel, kolom, atau entitas baru. Nah, selanjutnya ada perintah read yang digunakan untuk mengambil atau membaca data dari basis data yang berdasarkan query tertentu. Nah, selanjutnya ada perintah update. Nah, perintah ini digunakan untuk memperbarui data yang sudah ada dalam tabel. Nah, selanjutnya ada delete. Delete itu digunakan untuk menghapus data dari tabel yang kita miliki. Nah, selanjutnya adalah fungsi NoSQL. Nah, NoSQL itu kan sistem basis data non-relasional yang dirancang untuk fleksibilitas dan skala besar. Nah, dia ini memiliki beberapa fungsi penting, tentunya seperti mendukung berbagai jenis data yang tidak terbatas pada format tabel. Nah, kemudian dia ini bisa menyimpan data dalam bentuk dokumen, key value, graph, atau white column. Nah, fleksibel dalam desain skema. Yang kedua ini adalah fleksibel dalam desain skema data. Dia ini memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan struktur data sesuai kebutuhan aplikasinya. Nah, selanjutnya adalah dia ini cocok untuk aplikasi modern. Nah, NoSQL ini dibuat untuk menangani data besar dengan skalabilitas horizontal yang tinggi, ideal dan untuk aplikasi seperti jejaring sosial, analitik big data, atau cloud computing. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan antara SQL dan NoSQL. Nah, jika dilihat dari struktur data, SQL itu menggunakan tabel dengan skema tetap, sementara NoSQL itu dia fleksibel tanpa skema tertentu. Nah, jika dari konsistensinya, SQL itu lebih konsistensi dengan aturan ACID, atau sedangkan NoSQL itu lebih fokus pada ketersediaan datanya. Nah, jika kita bandingkan kecepatannya, SQL itu optimal untuk transaksi kecil dan kompleks. Nah, sedangkan NoSQL itu dia unggul untuk data besar dan akses cepat. Nah, dari tipe datanya itu kita bisa lihat bahwa SQL memiliki data yang terstruktur, sedangkan NoSQL itu memiliki data semi terstruktur dan tidak terstruktur. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi teman saya, Anissa Makfirah, dimulai dari metode penelitian, di mana metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan eksperimen. Penelitian ini memiliki tujuan untuk membandingkan kinerja basis data SQL dan NoSQL berdasarkan kecepatan, fleksibilitas, dan skalabilitas. Jenis basis data yang diuji adalah SQL yang diwakili MySQL dan NoSQL yang diwakili oleh MongoDB. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Di metode pengumpulan data ada 3. Yang pertama, observasi. Dengan mengamati proses CRUD, yaitu create, read, update, delete, pada kedua jenis basis data dengan dataset yang sama. Yang kedua, eksperimen, yaitu melakukan pengujian langsung dengan memasukkan data uji, mengukur waktu operasional untuk kedua jenis basis data, dan mencatat hasilnya. Dan yang ketiga, studi literatur, dengan menggunakan referensi jurnal atau buku yang terkait untuk mendukung analisis yang dilakukan. Selanjutnya, parameter pengukuran. Kami memiliki parameter pengukuran dalam penelitian kali ini. Yang pertama, kecepatan, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan operasi CRUD. Yang kedua, fleksibilitas, yaitu kemampuan basis data untuk menangani data dengan skema yang berbeda. Dan yang ketiga, skalabilitas, yaitu efisiensi basis data dalam menangani pertumbuhan volume data secara horizontal. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.